Yang sulit diterima Muslim, Wahyu 22:13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Justru ini adalah sesuatu yang mudah sekali untuk dipatahkan. Anda tahu tidak bahwa kitab Wahyu itu bukan tulisan Yesus dan bukan perkataan Yesus? Anda cari, searching sekarang, kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos pada tahun 95 Masehi. Sedangkan Yesus terangkat ke langit atau ke sorga dalam versi Kristen itu pada usia 33 tahun. Pada tahun 95 Masehi baru ada kitab Wahyu. Ada selisih waktu 60 tahun. Orang Kristen tidak pernah mengenal kitab Wahyu. Bahkan sebagian besar dari kalangan Kristen Ortodok, ya, itu kemudian ada yang kemudian mengapokrifakan kitab Wahyu. Ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos pada tahun 95, pada masa tuanya, pada masa terisolasi. Makanya satu-satunya kitab yang menyatakan ada perang di sorga adalah kitab Wahyu. Satu-satunya kitab yang mengatakan ada tato di paha Yesus itu hanya kitab Wahyu. Dan satu-satunya kitab yang mengatakan ada perkawinan di dalam sorga itu kitab Wahyu 19 ayat ke-7. Kalau kita ingin menelisik kisah Yesus, harusnya berpacu di dalam melodi, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau ini mengisahkan apa yang Yesus katakan, mengisahkan apa yang Yesus nyatakan, apa yang Yesus perbuat. Namun ini pun hanya 18% yang diduga adalah ucapan Yesus. Di mana ini kita dapatkan? Di sini kita bisa melihat nih di dalam sebuah buku nih ya, The Five Gospel. What did Jesus really say? Ini menurut orang-orang Kristen sendiri, ucapan Yesus di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu secara simultan itu kira-kira hanya 18%. Dan ternyata kitab Wahyu yang Anda maksud itu juga mengutip Yesaya 44 ayat ke-6 yang mengacu kepada Allah, bukan mengacu kepada Yesus. Ya, itu yang harus kita lebih pahami dari semua itu. Yesus punya Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat ke-10, Ibdu et Allah. Apa kata Yesus? Sembah itu hanya kepada Allah. Yohanes 20 ayat 17, Aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Dia punya Allah. Dia punya sesembahan yang bernama Allah. Kemudian Markus 12 ayat 29, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Kita itu subjek jamak. Yang diajak berbicara dan yang berbicara adalah sama-sama kita di situ. Objeknya adalah Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan bingung lagi. Terima kasih. Salam toleransi. Dor. Oke, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan setiap hari mendapatkan info tentang kekristenan dan juga renungan firman Tuhan. Dan juga kita akan menanggapi orang-orang seperti Nandar ini ya, yang salah menafsirkan ataupun mengartikan kitab suci Alkitab ya. Nah, yang pertama saya mau tanggapi dari pernyataan Nandar ini yaitu penulisan kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu seperti dicantumkan oleh penulisnya dan diteguhkan oleh catatan bapak-bapak gereja, ditulis oleh Rasul Yohanes ya. Jadi penulisnya ini adalah Rasul Yohanes, murid Yesus sendiri. Nah, dia ini sejaman dengan Yesus, walaupun penulisannya itu sesudah Yesus naik ke surga ya. Menurut catatan sejarah, kitab ini ditulis kira-kira sesudah zaman pemerintahan Kaisar Domitian. Nah, itu tahun 81 sampai 95 Masehi, yaitu sekitar tahun 96 Masehi. Nah, Yohanes yang menulis kitab Wahyu hidup sejaman dengan Yesus. Nah, Nandar tidak percaya. Nah, Yohanes ini hidup sejaman dengan Yesus. Ini Nandar tidak percaya tulisannya gitu. Nah, bagaimana dengan kitab Anda yang ditulis 600 tahun sesudah zaman Yesus? Nah, ini kan sesuatu yang aneh ya. Nah, ini padahal ini 96 Masehi. Nah, itu ya
Yohanes ini adalah murid Yesus. Nah, dia melihat sendiri Yesus. Nah, dia menulis kitab Wahyu ini, dan itu adalah eh, tahun masih dekat sekali gitu ya. Bagaimana dengan kitab suci Bang Nandar yang ditulis 600 tahun kemudian gitu. Nah, ditulis orang yang berbeda negara pula, yang tidak melihat langsung Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus ya. Nah, baik mujizat, baik Yesus membangkitkan orang mati, baik Yesus naik ke surga, nah dia tidak melihat. Nah, Yohanes ini melihat seperti itu. Nah, yang kedua, kitab Wahyu ditulis dengan ilham Roh Kudus atau diwahyukan Tuhan. Nah, sepertinya Nandar tidak percaya akan wahyu dari Tuhan. Nah, seperti halnya Anda meyakini kitab Anda diwahyukan Tuhan, demikian juga orang Kristen meyakini akan hal itu. Nah, kenapa Anda meyakini bahwa kitab Anda itu diwahyukan oleh Tuhan? Nah, sementara orang Kristen juga meyakini bahwa kitab Wahyu itu diwahyukan oleh Tuhan gitu. Nah, sementara penulisannya ya itu sangat jauh sekali dari zamannya Yesus. Nah, kitab Wahyu adalah salah satu bagian dari kitab dan dianggap ditulis oleh Rasul Yohanes. Kitab ini mengandung wahyu atau penglihatan yang diberikan kepada Yohanes oleh Tuhan di Pulau Patmos. Isinya berbicara tentang ramalan masa depan dan akhir zaman. Nah, sekali lagi ya, kitab Anda yakini sebagai wahyu dari Tuhan. Nah, orang Kristen juga meyakini kitab Wahyu ini diwahyukan oleh Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos, seperti itu. Jadi, menurut saya nggak perlu dipersoalkan. Nah, sebenarnya itu sama saja ya. Poin yang ketiga, Tuhan bangsa Israel. Sesembahan utama bangsa Israel dalam agama Yahudi adalah Yahweh, bukan Allah ya. Yahweh adalah nama pribadi bagi Tuhan dalam kitab Ibrani. Penggunaan nama ini mencerminkan hubungan yang khusus antara Tuhan dan bangsa Israel dalam tradisi agama Yahudi. Sementara itu, istilah Allah dalam bahasa Arab umumnya digunakan untuk merujuk kepada Tuhan dalam agama Islam. Jadi Nandar ini dalam videonya ini mengatakan bahwa Yesus itu berbicara tentang Tuhannya. Nah, itu merujuk kepada Allah, kata Nandar ini. Nah, itu sebenarnya beda. Nah, Yesus berbicara yaitu sesembahan bangsa Israel, yaitu Yahweh. Nah, sesembahan umat Islam adalah Allah. Nah, itu dua hal yang berbeda ya Nandar ya. Nah, tolong nanti dijawab ini pertanyaan saya. Kenapa Anda tidak percaya kitab Wahyu diwahyukan oleh Tuhan, sementara Anda percaya kitab Anda diwahyukan oleh Tuhan? Nah, kitab Wahyu ditulis 96 Masehi, nah sementara kitab Anda ditulis 600 tahun sesudah Masehi, dan bukan orang Yahudi juga yang menulisnya, dan Anda percaya gitu. Nah, oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.